selamat pagi adik-adik. Udah siap ikut sekolah minggu online pada pagi hari ini? Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Kak Sania. Aku ditemenin sama Kak Aji dan Kak Raymond di sini untuk menemani kalian mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu online pada pagi hari ini, supaya adik-adik lebih semangat, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan Kasihnya Seperti Sungai. Nah, adik-adik udah bisa lebih semangat kan? Udah lebih siap lagi untuk mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini? Sebelum kita mendengarkan firman pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama berdoa, kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita, dan kita pejamkan mata kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu selama kami beristirahat pada malam hari tadi, sehingga kami pada pagi hari ini bisa mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini, bersama dengan teman-teman kami di rumah mereka masing-masing. Dan Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami dalam mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, haleluya, amin. Nah adik-adik, karena pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai Nabi Nuh dan keluarganya, maka dari itu sebelum kita mendengarkan firman pada pagi hari ini, kita akan bangkit berdiri lagi, kita akan pujikan pujian Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nah adik-adik, udah pada siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Mbak Winda. Yuk kita sama-sama panggil Mbak Winda. Mbak Winda. Shalom adik-adik. Shalom. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Sehat? Luar biasa ya. Adik-adik ada yang sudah kenal atau semuanya belum kenal ya? Perkenalkan,
Nama saya Mbak Winda. Nah, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan untuk adik-adik. Ya. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu, ditirukan ya sama adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami dan ajarkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik semua. Jadi tadi kan Mbak Sania ya sudah menyampaikan tentang pujian yang berjudul Nabi Nuh. Nah, hari ini Mbak Winda akan membawakan cerita tentang Nabi Nuh. Pasti adik-adik sudah sering ya dengar cerita tentang Nabi Nuh. Nah, jadi pada saat itu banyak sekali manusia yang tidak menuruti perintah Allah. Wah, jadi banyak manusia yang berdosa, suka mencuri, menipu, terus kemudian banyak sekali yang berbuat jahat dengan sesamanya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus sedih. Waktu itu Tuhan sedih. Nah, kemudian di situ, namun ada seseorang yang dia setia pada Tuhan. Nah, dia patuh pada Tuhan. Namanya Nuh. Nah, Nabi Nuh ini diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera. Nah, adik-adik tahu kan bahtera? Bahtera itu kapal yang besar sekali ya. Nah, waktu itu Nabi Nuh hanya menuruti perintah Allah. Dia membuat bahtera yang besar sekali. Nah, setelah bahteranya itu jadi, nah, kemudian Tuhan Allah memerintahkan Nabi Nuh bersama 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, beserta istrinya untuk masuk ke dalam bahtera. Nah, tapi sebelumnya adik-adik, Tuhan Allah memerintahkan binatang-binatang untuk masuk ke dalam bahtera. Wah, jadi saat bahteranya sudah jadi, Tuhan Yesus memerintahkan semua hewan untuk masuk. Ada sapi, ada kucing, ada burung, ular, domba, semuanya masuk ke dalam bahtera. Kemudian setelah semua hewan masuk dalam bahtera, keluarga Nuh masuk dalam bahtera, bahtera ditutup, kemudian terjadi hujan yang sangat lebat. Nah, hujan sangat lebat sampai terjadi air bah. Nih ada gambar ya adik-adik, mungkin bisa dilihat di sini. Nah, ini hewan-hewannya lucu ya di sini ya. Nah, ini hewan-hewan yang naik bahteranya Pak Nuh. Ya, ada jerapah, gajah, monyet. Nah, ini hewan-hewan ini bersama dengan keluarganya Pak Nuh. Waktu itu hujan turun deras sekali sampai 40 hari. Nah, bayangkan adik-adik, di dalam bahtera hujan 40 hari. Kalau adik-adik di rumah misalkan, di rumah, di kamar, hujan terus, takut nggak? Nah, rasanya kan mesti takut, ini hujannya kapan berhenti? Nah, waktu itu juga Pak Nuh dan keluarga, kapan ya ini hujannya berhenti? Kapan air bahnya surut?
mereka bertanya-tanya. Namun karena Pak Nuh adalah orang yang setia, orang yang percaya sama Tuhan Allah, Pak Nuh berkeyakinan kalau Tuhan tidak pernah ingkar janji. Wah, nanti pasti ini akan surut dan kita akan selamat. Nah, seperti janji Tuhan. Nah, kalau Tuhan tidak pernah ingkar janji, setelah 4 hari maka hujan berhenti dan air bah surut. Nah, janji Tuhan waktu itu, nah, diberikan tanda. Apa ini adik-adik? Nah, ya, yang merah, kuning, hijau, biru. Nah, ini Tuhan memberikan tanda pelangi, ya. Pelangi ini sebagai tanda kalau Tuhan Allah tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah yang sebesar itu. Nah, setelah 40 hari Tuhan tidak ingkar janji, hujan berhenti, surut, kemudian Pak Nuh dan keluarganya selamat, lalu hewan-hewannya keluar dari bahtera. Nah, adik-adik, pelangi ini merupakan bukti janji Tuhan kepada Pak Nuh. Ya, itu waktu itu. Nah, di Alkitab Tuhan Allah memberikan banyak sekali janji kepada kita, kepada manusia. Salah satunya adalah Tuhan Allah akan senantiasa menyertai kita. Nah, mungkin sekarang adik-adik ada yang berharap-harap ini di rumahnya sampai kapan ya? Aku kangen pengen sekolah lagi, pengen main sama teman-teman lagi, pengen bisa sekolah minggu di gereja. Nah, ini kapan? Nah, adik-adik harus percaya kalau Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Jangan lupa, nah, tetap percaya dan berdoa karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Nah, adik-adik, karena Tuhan Allah adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, nah, adik-adik pasti kan pingin menjadi anak-anak Allah yang baik. Kalau menjadi anak-anak Allah yang baik, berarti harus mencontoh sikap-sikap dari Tuhan Allah. Salah satunya tidak pernah ingkar janji. Nah, contohnya ini. Sekarang kan sering di rumah nih. Wah, banyak nonton TV, banyak main game, ya kan? Ayo, siapa ini yang banyak nonton TV, banyak main game? Giliran belajar, disuruh belajar. Dek, Kak, ayo belajar. Nanti dulu, Bu. Nanti, aku janji, nanti habis nonton Upin Ipin yang ini. Nah, nonton Upin Ipin yang ini aku belajar. Nah, kira-kira bisa menepati nggak? Benar nggak? Nah, itu salah satu contoh ya. Misalnya lagi, besok diminta sama Bapak Ibu, besok bangun pagi ya. Wah, sekolahnya ada Zoom. Iya Bu, besok janji bangun pagi. Ya, setelah itu ternyata paginya dibangunin, Dek, bangun. Nanti dulu Bu, nanti dulu, masih ngantuk. Nah, itu termasuk ingkar janji. Nah, sekarang adik-adik, kalau adik-adik ingin meneladani sikap Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, mulai dari diri sendiri, mencoba untuk menepati janji. Nah, itu inti ceritanya pada pagi hari ini ya. Semoga adik-adik bisa melaksanakan sesuai dengan perintah Tuhan.
Kalau gitu sekarang kita mau berdoa ya. Ditirukan ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami mau belajar meneladani sifat Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, itu Mbak Sania, Mas Aji, Mas Remon. Terima kasih. Iya, terima kasih. Nah, adik-adik udah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini kan sangat memberkati. Kita semua diingatkan untuk selalu menepati janji kita yang sudah kita buat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, adik-adik, karena tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya untuk kita memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Adik-adik bisa mempersiapkan persembahannya dan nanti bisa dikumpulkan kepada orang tua adik-adik di rumah. Sembari memberikan persembahan, kita akan pujikan pujian persembahan kami. Nah, adik-adik, setelah memberikan persembahan, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan dan berdoa untuk menutup sekolah minggu online pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami memohon terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sehingga kami bisa memberikan persembahan pada pagi hari ini, dan kami berdoa semoga persembahan yang sudah kami berikan dapat menjadi berkat untuk sesama kami yang membutuhkan. Kami juga berdoa Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dalam melanjutkan aktivitas kami nanti, supaya kami bisa melanjutkan aktivitas pada pagi hari ini dengan lancar, dan nanti bisa beristirahat dengan nyenyak. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami memohon ampun apabila selama mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini terdapat kesalahan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita menutup sekolah minggu online pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan pujikan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Dengan begitu, maka sekolah minggu online pada pagi hari ini sudah selesai.
Untuk itu, adik-adik di rumah bisa melanjutkan aktivitasnya masing-masing dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak dengan sekitar kita. Sampai jumpa di sekolah minggu online berikutnya. Dadah! Kita bersuka